sektor pertanian itu menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Ya, sampai sekarang Indonesia nggak bisa swasembada pangan karena ayo jadi petani milenial. Halo Sobat Taka, balik lagi di Tanam Kata dengan aku Vinda sebagai moderator yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik dan juga nonton podcast ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Oke, seperti biasa, episode Tanam Kata kali ini kita akan membahas mengenai isu pertanian. Tapi ini ada yang unik guys, karena kita akan melihat pertanian itu dari perspektif lingkungan. Nah, kira-kira gimana? Dan hari ini aku udah mendatangkan narasumber yang super duper keren banget di sini di depan aku. Halo Mas. Halo Vida dan semua Sobat Taka yang menonton podcast kita hari ini. Oke, jadi di depan aku ini ada Mas Raffles ya, salah satu narasumber kita di hari ini. Sebelumnya aku pengen nanyain kabar Mas Raffles dulu. Mas Raffles gimana kabarnya? Oke, kabarnya hari ini agak flu dikit ya. Oh iya, kelihatan dari suaranya. Iya. Bidang gimana gitu kan. Betul. Oke. Tapi masih bisa untuk mengikuti podcast ini ya Mas ya? Masih bisa dan semangat banget kok. Oke, semangat banget. Oke, jadi mungkin sebelum kita lanjut nih Mas, aku pengen Mas Raffles untuk memperkenalkan diri dulu biar teman-teman tahu sebenarnya siapa sih Mas Raffles ini gitu. Silakan. Oke, halo semua ya. Penonton podcast Sobat Taka ya? Iya, Taka. Namanya, oke, Taka. Tanam Kata, keren banget. Oke, kenalin aku Raffles. Di sini aku sebagai mahasiswa ilmu tanah angkatan 2022, udah mahasiswa menuju semester tua, semester akhir. Iya, betul. Kelihatan matanya udah remuk. Iya. Mata udah lelah pokoknya. Oh, iya. Pengen lulus. Oke, aku di sini juga menjabat sebagai Menko, Menteri Koordinator Bidang Sosial Masyarakat di BMFP UNS. Oke guys, jadi ini adalah Mas Raffles, salah satu mahasiswa ilmu tanah di Universitas 11 Maret yang sekarang udah angkatan 2022 ya Mas, Ya, udah betul, semester 7. Nah, gini Mas, kan hari ini kita membahas pertanian pakai perspektif lingkungan ya. Yes. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kita membahas pertanian tentang lingkungan, kenapa kok menghadirkan Mas Raffles ya? Kira-kira adakah track record dari Mas Raffles tentang lingkungan? Mungkin sebelumnya Mas Raffles pernah terjun di dunia lingkungan atau gimana nih gitu? Oke, bicara soal track record ya, aku di 1 tahun sampai 2 tahun sebelumnya sebenarnya dari awal aku maba aku bergabung di Kementerian Lingkungan Hidup BEM UNS. Di tahun pertama aku sebagai staf dan di tahun kedua alhamdulillahnya bisa diamanai sebagai Dirjen Aksi Lingkungan. Jadi ya sedikit banyak tahu mengenai isu-isu lingkungan. Dan aku juga ikut mendaftar di BUNS di Kementerian Lingkungan Hidup pada awalnya karena aku juga punya minatnya lebih di lingkungan dan aku merasa prodiku sekarang ilmu tanah ini juga memiliki korelasi dengan lingkungan hidup. Wow, ternyata ya. Nah, karena Mas Raffles tadi udah menyinggung tentang ilmu tanah ya, sedikit penasaran ya Mas, kalau dari Mas Raffles itu kenapa mau terjun ke ilmu tanah? Kalau dilihat kan ilmu tanah ini nggak jauh dari sektor pertanian ya. Iya, Tapi benar. kita lihat sekarang itu banyak banget anak-anak muda itu yang ada stigma sama pertanian gitu. Nah, Oke. motivasinya Mas Raffles sendiri, kenapa mau nih gitu terjun ke pertanian gitu? Kenapa? Oke, mungkin kalau bicara motivasi kenapa Iya. aku bisa mendaftar atau pengen kuliah di pertanian gitu ya. Iya. Sebelumnya aku memang punya latar belakang orang tua sebagai petani. Jadi aku benar-benar suka dengan kegiatan pertanian. Aku sering ikut orang tua aku ke sawah atau ke kebun, jadi benar-benar tertarik gitu. Dan mungkin aku juga tahu bahwa permasalahan kita di bidang pertanian di Indonesia itu mengenai regenerasi petani. Pasti teman-teman semuanya juga tahu kalau petani di Indonesia itu mayoritas sudah berusia 50 tahun ke atas dan dengan latar belakang pendidikan yang maaf mungkin bisa dikatakan kurang. Jadi aku punya motivasi ingin terjun lebih lah di dunia pertanian dan memberikan yang terbaik di bidang pertanian Indonesia seperti itu. Wow, keren. Tapi aku setuju soalnya karena aku juga dari desa ya Mas. Ya. Terus itu
di lingkunganku tuh emang petani tuh biasanya usianya tuh lanjut gitu, jarang banget kayak ada orang muda tuh yang bertani gitu ya. Betul banget. Ya, oke. Mungkin, nah tadi kan udah dijelasin tentang motivasi. Kira-kira ada nggak sih Mas dari mata kuliah dari ilmu tanah sendiri itu yang ada korelasinya itu pertanian dan juga lingkungan gitu? Oke, mungkin kalau bicara soal mata kuliah di prodi ya, Iya. tanah itu aku suka sama mata kuliah yang namanya keamanan tanah dan kualitas tanah. Karena di situ mungkin teman-teman semua nggak bakal tahu bahwasanya tanah itu memegang peran penting bukan hanya sebagai penopang hidup tumbuhan dalam dunia pertanian, tapi juga dapat berperan dalam lingkungan secara luas, secara global. Iya. Nah, di situ kita belajar mengenai fungsi-fungsi tanah sebagai penopang hidup tumbuhan, siklus hara, lalu penyimpanan karbon. Mungkin teman-teman belum tahu kalau tanah itu berperan sebagai carbon sink dan carbon source. Apa itu Mas? Oke. Mungkin nanti kita jelasin seiring berjalannya podcast ya. Oke, siap. Iya. Dan mungkin tanah itu juga memiliki hubungan yang erat dengan sumber daya air, karena tanah juga memegang peran penting dalam water regulation melalui proses siklus air atau siklus hidrologi. Wow, ternyata tanah memiliki peran yang sangat penting. Iya, benar banget. Oke Mas, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih. Karena kita tadi udah menyinggung sedikit tentang sektor pertanian ya. Kalau dari Mas Rafa sendiri tuh kira-kira apa sih tantangan terbesarnya gitu dari sektor pertanian di Indonesia ini, terutama yang berkaitan sama aspek lingkungan? Oke. Berbicara soal pertanian dan lingkungan, mungkin di pikiranku, di pemahamanku sendiri, aku mengartikan bahwasanya pertanian dan lingkungan itu adalah salah satu konflik kepentingan juga, seperti antara lingkungan dan juga lingkungan dan pembangunan. Nah, mungkin kalau kita bicara mengenai masalah pertanian dan lingkungan ya, yang paling kita tahu nih isu-isu sekarang, yaitu mungkin pembukaan lahan 1 juta hektar lahan sawah di Papua. Itu menurutku juga sangat-sangat menjadi masalah yang besar mungkin di lingkungan. Lalu ada tantangan global bahwasanya penduduk dunia kan semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan juga meningkat. Maka dari itu pertanian sebagai sumber dari sandang pangan dan papan tentunya harus juga meningkatkan produksinya. Dan dengan meningkatnya produksi pertanian tentu kita juga harus mengorbankan beberapa aspek lingkungan juga. Pasti kamu sering dengar kata orang Indonesia kalau nggak nasi nggak makan. Iya. Benar kan? Sebenarnya yang dicari dari nasi itu apa? Karbohidrat kan? Betul. Sebenarnya itu adalah doktrin dari masyarakat dulu bahwasanya sumber karbohidrat yang mungkin enak dan bisa diterima oleh perut itu cuma nasi. Padahal sebenarnya masih banyak sumber-sumber karbohidrat lainnya. Sehingga sampai sekarang Indonesia nggak bisa swasembada pangan karena kita ya cuman punya pikiran itu, kalau nggak nasi nggak makan. Jadi orang Indonesia itu nggak mau mengonsumsi sumber karbohidrat selain nasi. Sehingga produksi beras dituntut untuk terus ditingkatkan. Nah, peningkatannya itu bisa melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang tadi aku singgung mengenai 1 juta hektar. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat mengancam lingkungan dan sosial sebenarnya, karena dari yang awalnya hutan lindung, bukan hutan lindung sih sebenarnya ya, hutan alami Papua lah dengan ekosistem yang homogen dibuka secara paksa dan dijadikan lahan pertanian yang monokultur dan intensif banget, itu bakal benar-benar bisa mengancam keberlangsungan lingkungan. Selain tentang alih fungsi lahan, Mas, kira-kira ada lagi nggak tantangan terbesar dalam sektor pertanian ini? Oke, fun fact mungkin nggak banyak orang tahu, bahkan anak pertanian itu mungkin sedikit yang tahu kalau sebenarnya sektor pertanian itu menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Wow. Apalagi dari lahan sawah. Wow. Itu agak ini ya Mas.
kita butuh sawah, tapi sawah ini tuh menyumbang kerusakan lingkungan gitu. Betul banget. Ya seperti yang aku bilang tadi bahwasanya pertanian dan lingkungan itu adalah satu konflik kepentingan. Di satu sisi kita butuh pertanian untuk menyokong kebutuhan pangan, sandang, papan, serat dan lain-lain, dan di satu sisi lainnya kita harus mengorbankan lingkungan gitu. Itu kira-kira sawah itu kenapa bisa dikatakan sebagai penyumbang emisi ini, Mas? Oke, mungkin dari tanah sawah itu sendiri emisi gas rumah kaca yang dilepaskan itu adalah dalam bentuk metana. Nah, metana itu terbentuk melalui proses anaerob, melalui aktivitas bakteri lupa namanya. Pokoknya metana itu terbentuk di situasi anaerob. Budidaya tanaman padi di sawah itu kan ada yang namanya penggenangan. Oh iya. Nah, penggenangan itu menyebabkan adanya situasi anaerob di mana tidak ada oksigen di situ. Sehingga mikroorganisme yang bisa memproduksi metana itu akan lebih lebih intensif lah dalam menguraikan bahan organik dan melepaskan metana. Sehingga melalui itu tanah sawah menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca terbesar. Wow, ternyata sekompleks itu ya. Iya, Baru tahu. Terus kenapa ilmu tanah agak teknis, saya nggak paham jadi kayak ini apa gitu. Ya, kenapa kemarin nggak ambil ilmu tanah? Enggak. Oke, satu pertanyaan lagi gini Mas ya. Oke. Kita akan membahas tentang inovasi di bidang pertanian. Nah, tadi sudah disampaikan gimana tantangannya, dan kira-kira ada nggak sih menurut Mas Kamus itu inovasi yang bisa diterapkan untuk pertanian yang ramah lingkungan gitu? Oke, kalau bicara soal inovasi mungkin aku tidak sedalam itu untuk menguasai. Mungkin aku lebih pengen masyarakat Indonesia ini mulai menggunakan sistem pertanian berkelanjutan. Itu bisa diaplikasikan melalui pertanian organik ataupun melalui wanatani. Pindah ke wanatani? Agroforestry. Iya, betul, agroforestry. Nah, melalui itu mungkin beberapa kerusakan lingkungan seperti mungkin cemaran pestisida dan lain-lain itu bisa ditekan melalui pertanian organik, dan melalui wanatani itu tadi kita bisa menjaga ekosistem untuk tetap sehat lah seperti itu. Oh, wow, oke. Mungkin sebenarnya Mas aku masih pengen kita lebih jauh tentang pertanyaan ini. Okay. Tapi sepertinya ada keterbatasan waktu ya. Mungkin sebelum aku tutup, Mas Raffles mau menyampaikan closing statement. Oke. Mungkin closing statement dari aku ini pesan ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin mendengarkan podcast ini. Ayo jadi petani. Petani adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Itu dikemukakan sendiri oleh Presiden pertama kita Insinyur Soekarno pada tahun 1952. Menjadi petani bukan pekerjaan kotor, melainkan pekerjaan mulia. Karena menjadi petani kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tidak hanya memberi makan diri kita sendiri, melainkan kita juga turut menyokong keadaan pangan negara bahkan sampai global. Jadi buat teman-teman semua di luar sana, ayo jadi petani milenial. Wow, oke. Tepuk tangan deh. Ayo menjadi petani milenial ya. Oke. Aku rasa ini tadi kita udah bahas banyak ya Mas ya tentang isu pertanian, gimana pertanian juga lingkungan, gimana juga inovasi menurut Mas Raffles ya. Ini sangat menambah manfaat banget ya guys. Nih insight-nya yang aku dapat banyak nih, kayak ternyata gitu loh, kayak wow, amazing ya. Oke. Terus ini juga closing statement-nya dari Mas Raffles sangat keren banget ya. Ayo jadi petani milenial. Aku rasa untuk episode kali ini sudah cukup sampai di sini ya Mas ya. Enggak apa-apa, sebenarnya masih banyak yang iya, betul. Ya aku juga pengen di belakang kamera ya. Oh boleh. Nanti kita di TikTok ya pasti. Oke, boleh. Oke guys, mungkin itu aja. Terima kasih untuk Mas Raffles karena sudah menyempatkan hadir untuk menjadi narasumber di podcast Tanam Kata. Dan juga aku mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di Tanam Kata. Dadah.
This is the number one.